Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mata bersanad dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu sahabat mata. Pertanyaannya adalah terkait dengan surah Maryam juz 16 ayat 58. Ya, kita bisa lihat semuanya ayatnya ini ya, ayat 58. Pertanyaannya adalah pada akhir ayat 58 di situ ada simbol seperti ini. Nah, apa nama simbol seperti ini? Nah, kita bisa menyebutnya dengan simbol kubah masjid ya, karena memang bentuknya seperti simbol kubah masjid. Nah, yang ditanyakan adalah apa maksud daripada simbol kubah masjid tersebut? Ya. Maksud daripada simbol kubah masjid seperti ini kita memberikan atau kita bisa mendapatkan dua informasi dari setiap ayat yang ada simbol kubah masjid seperti ini. Informasi yang pertama, kita bisa tahu bahwasanya setiap ayat yang ada simbol kubah masjid seperti ini menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat sajdah. Dan biasanya pada bagian pinggir, nah ini tertulis juga dalam bentuk tulisan Arab, tertulis sajdah. Nah, kalau orang masih belum terbiasa membaca tulisan Arab yang kecil-kecil ya biasanya susah ya ini membacanya bagaimana gitu. Cuman ini cara membacanya itu sajdah, bukan surah sajadah ya, karena kan ada namanya surah sajadah. Tapi yang dimaksud pada simbol kubah masjid ini, kita mendapatkan informasi bahwasanya setiap ada ayat yang terdapat simbol kubah masjid, kita bisa tahu bahwasanya itu adalah ayat sajdah. Kemudian informasi yang kedua yang kita bisa dapatkan dari setiap ayat yang ada simbol kubah masjid, bahwasanya setiap ada ayat yang terdapat simbol kubah masjid, kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud itu ya seperti kita tahu umumnya sujud ya, bersujud. Tilawah itu kan bacaan, jadi sujud yang dilakukan karena kita itu sedang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Nah, jadi ketika kita sedang membaca ayat sajdah, contohnya misalkan pada ayat ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik ketika kita membacanya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, bagaimana cara melakukan sujud tilawah itu? Nah, kalau misalkan seseorang itu membacanya di dalam sholat ya, misalkan setelah suratul Fatihah membaca ayat ini misalkan sampai ayat ini, nah kan disunahkan tuh untuk melakukan sujud tilawah. Maka caranya langsung takbir, tidak perlu mengangkat tangan, langsung takbir dan sujud. Dan ketika sujud, maka membaca doa sujud tilawah. Bagaimana doa sujud tilawah? Nah, kita bisa lihat pada tulisan berikut ya. Ya, ini adalah lafaz doa sujud tilawah. Jadi setelah kita misalkan membaca ayat sajdah ya, kemudian kita langsung takbir, Allahu Akbar dan sujud. Nah, dalam sujud itu kita membaca doa ini. Baik, saya akan memberikan contoh cara membaca doanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Ya, ini adalah doa sujud tilawah. Bacanya cukup satu kali,
Setelah dibaca, selesai baca ya, langsung berdiri kembali, takbir berdiri kembali, kemudian melanjutkan sholat sebagaimana mestinya. Ya, itu adalah doa lafadz sujud tilawah. Ya, kita kembali pada mushafnya ya, pada ayat sajadahnya. Jadi ayat sajadah itu pada umumnya, apalagi pada mushaf-mushaf saat ini, pada umumnya itu kebanyakan diberikan simbol kubah masjid, baik Al-Quran cetakan Indonesia ataupun Al-Quran cetakan Madinah. Nah, ini yang saya foto ini adalah merupakan contoh mushaf cetakan Indonesia atau cetakan Kemenak ini ya. Nah, Al-Quran cetakan Madinah pun, mushaf cetakan Madinah itu juga ada simbol kubah masjid. Bentuknya pun mirip ya, mirip. Kalau sama persis tidak, tapi mirip. Nah, dan berikut adalah contoh mushaf cetakan Madinah yang di dalamnya ada ayat sajadah dan dituliskan atau dibumbuhin juga simbol kubah masjid. Ya, itu kita bisa lihat sama-sama surah Maryam ayat 58. Dan perintah untuk disunnahkan melakukan sujud tilawah itu pun itu merupakan sunnah Nabi ya, yang memang dijelaskan dalam beberapa hadis sahihnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi bersabda, apabila manusia membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, menghindarlah setan dan dia menangis seraya berkata, hai celaka, anak Adam disuruh sujud, lantas dia sujud maka baginya surga, dan saya disuruh sujud juga tetapi saya enggan, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sahih ya. Jadi disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, terkecuali kalau misalkan kalian sedang sholat atau misalkan antum menjadi imam sholat membaca ayat sajadah. Nah, kemudian saya tidak sedang dalam keadaan sholat, maka yang tidak sedang dalam keadaan sholat ini tidak perlu melakukan sujud tilawah. Ya, itu kalau misalkan keadaannya seperti itu ya. Dan kemudian ada tambahan terkait sujud tilawah ini ya. Kalau tadi sudah saya berikan contoh terkait doa lafadz sujud tilawah, ada di dalam penjelasan kitab Nihayatuz Zain bahwasanya ketika seseorang tidak sempat melakukan sujud tilawah, artinya ketika seorang membaca ayat sajadah yang mana disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ketika seseorang itu dalam keadaan tidak sempat melakukan sujud tilawah, misalkan keadaannya itu kurang memungkinkan atau alasan yang lainnya yang memang bisa diterima, ketika tidak sempat melakukan sujud tilawah, maka sujud tilawahnya itu bisa diganti dengan membaca tasbih. Bagaimana lafaz tasbih? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 3 kali, kemudian dilanjutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, baru melanjutkan bacaan Al-Qur'annya pada ayat selanjutnya. Dan itu juga dijelaskan di dalam di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi juga seperti itu. Jadi bisa diganti dengan bacaan tasbih jika seseorang tidak sempat melakukan sujud tilawah. Nah, di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terdapat simbol kubah masjid ya, simbol kubah masjid seperti ini ya, seperti ini ya, atau ayat-ayat sajadah itu jumlahnya ada 15. Jadi sekali lagi, di dalam Al-Quran 30 juz terkait ayat-ayat sajadah itu ada 15 tempat
Di antaranya yang pertama ada pada surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua ada pada surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian yang ketiga ada pada surah An-Nahl ayat 50. Keempat ada pada surah Al-Isra ayat 109. Kelima ada pada surah Maryam ayat 58. Keenam ada surah Al-Hajj ayat 18. Ketujuh ada pada surah Al-Hajj ayat ke-77. Kedelapan ada pada surah Al-Furqan ayat ke-60. Kesembilan ada pada surah An-Naml ayat ke-26. Ke-10 ada pada surah As-Sajdah ayat ke-15. Ke-11 ada pada surah Fussilat ayat ke-62, ayat ke-38. Yang ke-12 ada pada surah An-Najm ayat ke-62. Yang ke-13 ada pada surah Al-Insyiqaq ayat ke-21. Yang ke-14 ada pada surah Al-Alaq ayat ke-19. Dan yang terakhir ada pada surah Shad ayat ke-24. Nah, jadi ayat sajdah ini jumlahnya semua dalam Al-Quran itu ada 15 tempat yang barusan sudah saya sebutkan. Ya, itulah terkait tentang apa maksud daripada simbol kubah masjid yang ada pada mushaf Al-Quran, baik mushaf Al-Quran Kemenak atau cetakan Indonesia ataupun mushaf Al-Quran cetakan Madinah. Dua-duanya itu juga membubuhi simbol kubah masjid setiap ayat sajdah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.